Just remember it, study today, leader tomorrow. Siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Cipanas dan beberapa siswa lain dari kelas 11 dan juga 12, kami ucapkan selamat datang di podcastnya SMK Negeri 1 Cipanas. Seperti biasa, kami ucapkan selamat datang dengan penuh semangat di pagi hari ini karena kita sudah kedatangan pemateri yang sangat luar biasa sekali dan satu kehormatan untuk kami semua dari Kejaksaan Negeri Cianjur. Yang terhormat Bapak Trio Andi Wijaya SHMH, selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi. Iya, Assalamualaikum Bapak sehat ya, warahmatullahi Pak? wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Baik Pak, di sini juga sudah hadir dari pihak sekolah yaitu Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humastri, Bapak Iwan Edi Irawan. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Trio, sebelum kita menuju ke materi, tentunya ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan untuk mengarahkan para siswa menuju ke materi yang akan Bapak sampaikan. Begitu ya Pak ya? Baik, ya. Para siswa kelas 10 dan juga para audien yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kali ini, seperti biasa mari kita simak bersama, ini dia yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Edi Irawan selaku Humastri dari SMK Negeri 1 Cipanas. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang saya hormati Bapak Trio Andi Wijaya SHMK sebagai Kasih Intel Kejaksaan Cianjur, juga Ibu Yaya Haryati SHMH dan Bapak Ruri Al-Paridi SH. Saya sebagai wakil pimpinan SMK Negeri 1 Cipanas mengucapkan selamat datang, selamat bertemu walaupun kita hanya bertemu di dunia maya. Juga kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai wakil pimpinan dari SMK dan anak-anakku yang saya cintai, yang saya harapkan untuk menyimak acara ini sampai selesai karena merupakan salah satu bahan pembelajaran khususnya mata pelajar PPKN. Tentang program atau kegiatan jaksa masuk sekolah ini, kami sangat menyambut dengan baik ya. Mengapa demikian? Karena kita berharap dalam suatu kehidupan ada keteraturan sosial dan keteraturan sosial itu tidak terlepas dari berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat yang nanti akan dibahas lebih lanjut dari narasumber-narasumber yang berasal dari kejaksaan. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang Humastri atas nama pimpinan menyambut dengan baik dan membuka acara program kegiatan jaksa masuk sekolah ini. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kesuksesan dan Allah juga memberikan tali ikatan yang langgeng khususnya antara pihak sekolah dengan pihak Kejaksaan Cianjur. Dan mudah-mudahan ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai ibadah kita kepadanya. Demikian sambutan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh pihak sekolah SMK Negeri 1 Cipanas dalam rangka mendukung terselenggaranya program jaksa masuk sekolah. Nah, sepertinya siswa sudah pada siap nih untuk menyaksikan materi dan juga menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Cianjur ya. Baik Pak Trio, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih banyak Mbak Siti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya khususnya untuk teman-teman rekan-rekan kita, adik-adik kita yang sudah nantiasa menunggu dari tadi. Saya cek, saya lihat ya, sudah siap-siap semua, udah cantik-cantik semua, udah ganteng-ganteng semua, kan gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Trio Andi Wijaya. Saya kebetulan baru 3 minggu di Cianjur, jadi mohon kita berkenalan dulu sebelumnya ya, biar kita saling mengenal satu sama lain.
Nah, saya di sini selaku kasih intelijen di Kejaksaan Negeri Cianjur. Jadi pada kesempatan hari ini kita ada program, yaitu di mana program kita namanya adalah Jaksa Masuk Sekolah. Ya, ini program ini bukan kita, tapi dari Kejaksaan Agung yang memang meminta kita untuk peran aktif, proaktif, kita bisa masuk-masuk ke sekolah, bertemu dengan teman-teman kita semua, adik-adik kita, kan gitu. Jadi sebelum dimulai, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini, kemudian juga seluruh mungkin peserta yang hadir hari ini. Jadi sebelum kita mulai, mungkin sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, mungkin hari ini, pagi ini, ini salah satu paparan yang harus kita sama-sama tahu, bisa sama-sama kita cek terkait adanya PPKM. Nah, apa itu PPKM? Yaitu kebijakan pemerintah dalam penerapan, pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Kan begitu. Bentar ya. Nah, dasar hukumnya apa? Yaitu kita bisa sama-sama cek. Jadi pemerintah ini menerbitkan ada yaitu surat edaran Satgas COVID-19 nomor 16 2021 tentang pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari Raya Idul Adha dalam masa pandemi virus COVID-19 ditetapkan kemarin 17 Juli. Kemudian juga ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan batasan kegiatan pengendalian COVID-19 ditetapkan 16 Januari. Kemudian juga instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 2021 tentang pemberlakuan batasan ke masyarakat virus COVID-19 di wilayah Jawa Bali ditetapkan kemarin tanggal 2 Juli. Kemudian juga sampai yang terakhir itu ada keputusan Bupati Cianjur nomor 441 sekian tentang pembentukan tim asistensi monitoring dan evaluasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat terkait Corona 19 ya, COVID-19 ini. Kemudian juga apa latar belakangnya terkait pemberlakuan PPKM. Mungkin sama-sama bisa dilihat. Jadi adik-adik ini bisa kita sama-sama mengetahui apa sih latar belakang tujuannya adanya PPKM. Mungkin selama ini kita hanya dengarkan PPKM aja kan gitu. Jadi latar belakangnya seperti ini, yaitu kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan PPKM karena peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 terus berkembang dengan cepat setiap harinya, lalu adanya varian of concern atau varian baru virus corona yang menjadi masalah serius di beberapa negara termasuk di Indonesia. Hal ini menjadi latar belakang mengapa pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat di Jawa dan Bali. PPKM darurat di Jawa dan Bali mulai diberlakukan sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Juli. PPKM kembali diperpanjang sampai dengan 2 Agustus dan ini masih lagi kemarin kita diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021. Perpanjangan ini dilatar belakangi oleh hasil positif penerapan PPKM yang mengalami penurunan kasus COVID-19. Dalam PPKM ada kelonggaran bagi pedagang usaha kecil dan pasar rakyat menjual sembako, diperbolehkan buka dan dibukanya tempat ibadah dengan kapasitas 25% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini pembatasan aktivitas selama PPKM itu apa aja? Kemudian yang pertama, perkantoran di sektor non-esensial wajib menerapkan 100% WFH ya, jadi tidak boleh ada kegiatan. Kemudian juga kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Nah, yang terjadi hari ini kita semua sama-sama masih diberlakukan daring, adik-adik juga masih sekolah juga semua masih dari rumah. Kemudian yang ketiga, pada sektor esensial seperti perbankan dan lain-lain, karyawan yang WFO dibatasi maksimal 50% dengan prokes yang ketat. Kemudian yang keempat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Kemudian lanjutan, pada sektor kritikal seperti kesehatan dan keamanan boleh bekerja di kantor atau
WFO dilakukan 100%. Kemudian juga apotek dan toko obat dibolehkan buka selama 24 jam. Selanjutnya, kegiatan pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan ditutup sementara. Yang kedelapan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan lain-lain hanya menyediakan layanan antar dan take away, serta dilarang makan di tempat. Kemudian yang kesembilan, seluruh tempat ibadah dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Ini ada perbaikan, tadi kan sudah dibuka mungkin 25%, jadi sudah boleh. Kemudian kegiatan konstruksi di lokasi proyek boleh beroperasi 100% dengan menerapkan prokes yang ketat. Kemudian yang ke-11, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata, dan lain-lain ditutup. Nah, ini sifatnya kita untuk menghindari adanya kerumunan ya, kita mencegah penyebaran terkait COVID-19. Kemudian yang ke-12, kegiatan sosial budaya, olahraga, dan sosial masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan diberhentikan sementara. Oke, pada sektor transportasi dibatasi maksimal hanya 70% dengan prokes yang ketat. Kemudian pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama atau tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk transportasi lainnya. Kemudian poin 15, resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri 30 orang dengan penerapan prokes yang ketat. Yang ke-16, masker tetap digunakan saat pelaksanaan kegiatan di luar rumah. Nah, untuk sebaiknya walaupun di luar, di dalam pun kalau kita memungkinkan ya nggak apa-apa untuk mencegah ya. Kemudian level pemberlakuan PPKM. Nah, untuk kita sendiri, kita di Cianjur ini sudah masuk di level 3. Yaitu apa? Level 3 itu insiden tinggi. Pada level ini kasus konfirmasi positif COVID-19 antara 50 per 150 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit 10 per 30 orang per 100.000 penduduk per minggu. Angka kematian akibat COVID-19 antara 2 sampai 5 orang per 100.000 penduduk. Kemudian di level 4, insiden sangat tinggi, yaitu angka kasus konfirmasi positif COVID-19 lebih dari 150 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100.000 penduduk per minggu, dan angka kematian COVID-19 lebih dari 5 orang per 100.000 penduduk per minggu. Jadi alhamdulillah kita di Kabupaten Cianjur ini sudah masuk di level 3, kita juga berusaha juga bisa masuk ke level 2 dengan apa? Ya kita sama-sama bisa menerapkan terkait PPKM ini. Jadi kita bisa disiplin lah ibaratnya, jadi kita nggak perlu keluar lagi kemana-mana ya untuk menjaga penyebaran. Nah ini salah satu tujuan diberlakukan PPKM, untuk membendung laju kenaikan angka positif COVID-19. Kemudian untuk mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani COVID-19 agar tidak over capacity. Kemudian untuk meningkatkan testing, tracing, dan treatment terhadap masyarakat. Nah, ini kenapa begitu? Nah, kalau tidak dilakukan seperti PPKM, kapasitas rumah sakit yang ada kalau sudah over capacity kita mau dirawat di mana kan begitu, sedangkan semuanya serba terbatas. Jadi harapannya pemerintah juga berharap salah satu peran kita juga teman-teman dari kejaksaan ini mensosialisasikan. Jadi harapannya bisa kita sama-sama disiplin terkait apa yang sudah diminta oleh pemerintah agar kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya terkait adanya pemberlakuan PPKM. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita ada waktu untuk tanya jawab atau gimana. Nanti dipersilahkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Rio atas materinya yang sangat luar biasa sekali. Ini tentu sangat informatif dan membuka pemahaman dari para siswa SMK Negeri 1 Cipanas. Nah, kami buka sesi untuk tanya jawab karena dari pihak kejaksaan sudah menyediakan merchandise bagi 5 orang pertama yang mengajukan pertanyaan di sesi ini. Silahkan kami hitung dari sekarang ya, boleh diangkat saja tangannya. Ada di situ menu raise hand. Supaya nanti audionya dibuka atau bisa juga mencantumkan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan. Ya, Pak Kasih boleh bertanya sedikit tentang situasi di kejaksaan sekarang? Oke,
Kalau Silakan. untuk di Kejaksaan Negeri sendiri, situasinya sekarang seperti apa? 25% berarti yang hadir Kalau ke kantor. di Kejaksaan Negeri sendiri, karena kita sifatnya pelayanan, jadi kalau kita di sini kebetulan masih memberlakukan sekitar hampir seluruh lah kita hadir, tapi dengan prokes yang ketat. Di mana kita juga selalu melakukan adanya uji untuk swab PCR. Jadi setiap mingguan kita biasanya ada dari Dinkes bisa hadir ke kita. Gunanya apa? Selain kita juga dalam artian bisa bekerja secara maksimal, jadi pelayanan juga tidak terganggu untuk masyarakat banyak. Mungkin kondisi untuk Cianjur, alhamdulillah sampai hari ini kita tidak ada konfirmasi terkait COVID-19. Oke, alhamdulillah pada sehat semua ya. Iya, alhamdulillah. Tapi Pak, berbicara tentang jaksa masuk sekolah ini ya Pak, menurut Bapak program ini seperti apa sih efektivitasnya? Ada nggak perubahan-perubahan yang terjadi gitu Pak? Oke, terima kasih. Jadi tujuannya yang seperti saya sampaikan di awal, kenapa sih ada program jaksa masuk sekolah? Mungkin kan adik-adik semua agak-agak bingung ya, ada apa nih kan gitu. Selama ini kan ngelihat hanya teman-teman dari, kalau kita lihat di lapangan ya, ada Pak Polisi, ada teman-teman dari tentara kan begitu. Nah, program jaksa masuk sekolah ini sebenarnya tujuannya apa? Kita bertujuan untuk bisa mengedukasi untuk teman-teman semua nih. Jadi kita biasanya ada perencanaan per berapa triwulan sekali atau bulan kedua kita bisa datang dengan agenda yang berbeda, yaitu apa, tema judul ya, subjudul kita akan bedakan. Contoh nanti ada terkait narkoba dan lain-lain. Dalam artian apa, kami dari sisi aparat penegak hukum bisa mengedukasi seperti apa sih yang dinamakan terkait bahayanya narkoba, kemudian yang lain. Contoh seperti hari ini PPKM, selama kita di rumah ini daring segala macam, sebenarnya ada sanksi pidananya, ada dendanya. Nah, itulah tujuan kita sebenarnya untuk jaksa masuk sekolah ini apa, untuk sama-sama mungkin share pengalaman, share knowledge untuk adik-adik semua agar bisa paham apa sih yang akan terjadi apabila ke depan nih kita bisa dalam artian melanggar hukum, mungkin apa gimana, hingga jauh-jauh dari yang namanya perbuatan melanggar hukum, kan begitu. Terima kasih. Iya. Pak Trio, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon dijawab Pak Trio. Begini, pertanyaannya dari Listiana Lintang dari 10 PHT1. Izin bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait pemberlakuan PPKM ini dan belajar secara daring, katanya begitu. Oke, lanjut biar nanti sekaligus ya. Baik. Pertanyaan kedua dari Muhammad Rifki 10 PHT3. Izin bertanya Pak, kapan daerah Cianjur melakukan kegiatan vaksinasi gratis? Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ramadan TKJ 3. Assalamualaikum Pak, saya Muhammad Ramadan. Apakah dampak pemberlakuan PPKM terhadap pedagang seperti apa kira-kira menurut Bapak? Selanjutnya pertanyaan. Cukup 3 dulu coba ya, saya jawab. Boleh, mau satu-satu Pak? Ya, silakan, boleh 3 dulu Pak. Jadi yang terakhir tadi pemberlakuan PPKM kepada ini ya? Pedagang. Iya, pedagang ya. Oke. Jadi saya jawab ya Dek ya, mungkin nanti ada tambahan juga dari rekan saya Ibu Yayah di sana, dari mungkin juga dari rekan-rekan lain. Kemudian yang pertama tadi pertanyakan tanggapan PPKM dan belajar daring, kan gitu. Nah, kalau PPKM sebenarnya ini ya sangat baik. Kenapa? Pemerintah kan pastinya memberlakukan atau membuat aturan itu sudah pasti ada tim teknis. Dalam artian apa? Untuk mengkaji sebelumnya seperti apa. Kalau kita berlakukan PPKM atau kita berlakukan lockdown segala macam, itu kan pasti ada konsekuensi yang ditanggung oleh pemerintah dan juga teman-teman di pemerintah kabupaten. Khususnya kita masyarakat yang mana yang pada saat ini kita mau nggak mau kan harus turut serta tuh. Mau yang seperti apa nih pemerintah tetapkan. Nah, contohnya kalau khusus PPKM ini kan jelas ini pembatasan kan gitu ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tujuannya cuma satu, yaitu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian kenapa nih adik-adik ini semua harus belajar daring? Ya karena ini yang masuk dalam aturannya. Yaitu apa? Segala sesuatunya. Karena kalau di sekolah kan kita tahu mungkin di kelas tuh adik-adik ini mungkin dikumpulkan dalam satu kelas tuh sekitar 30 sampai berapa orang mungkin ya, kan kurang lebih seperti itu. Nah ini kan akan menimbulkan apa? Kerumunan. Kenapa? Kalau bahasanya itu kan kita harus menjaga prokes ini dengan jarak. Nah, kalau diterapkan di sekolah bisa saja dengan kapasitas mungkin 25%, 50% dengan pembagian waktu kelas. Cuman kan
untuk lebih efektivitasnya dilakukan daring. Kenapa? Dengan daring ini ya adik-adik bisa juga untuk menjaga diri khususnya, tidak harus berkeliaran, berkerumunan di luar segala macam, tapi tetap bisa melakukan pembelajaran di rumah. Jadi untuk daring, kemudian PPKM, ya harapannya kita bisa sama-sama ya kita lalui semua ini, kita bisa sama-sama belajar khususnya dalam pembelajaran daring. Yang penting kan semangat dan jaga imunitas untuk adik-adik semua, kan gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, yang kapan daerah Cianjur vaksinasi gratis ya tadi ya? Iya, betul. Nah, jadi ini yang mau saya tanya, yang belum divaksin adik-adik atau siapa nih? Karena ada pembatasan kalau yang rencana kelas untuk 12 ada, Pak. Oke, nah itu dia. Kalau vaksinasi gratis saya rasa kan sudah diterapkan sudah lama di Cianjur nih. Kami pun besok juga melaksanakan vaksinasi gratis yang tahap 2. Ini untuk hari Jumat besok kita sudah lakukan. Jadi sebenarnya untuk vaksinasi gratis ini kan siapapun bisa, memang ini harapannya kita sudah divaksinasi keseluruhan untuk penguatan imun. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, itu biasanya nanti coba dicek teman-teman ke Dinas Kesehatan, karena programnya ada di Dinas Kesehatan. Nah, mungkin juga nanti kalau memang untuk jadwal segala macam, mungkin nanti kami bantu dorong juga untuk mensosialisasikan, kan begitu. Iya. Jadi dalam artian apa? Rekan-rekan, teman-teman yang ada di daerah yang ibaratnya tidak tahu, bisa tahu kapan sih ada vaksinasi gratis. Yang pasti kalau vaksinasi gratis sudah dilaksanakan, dan besok kami pun juga melaksanakan, teman-teman dari pihak-pihak ASN yang lain, dari APH yang lain juga sudah banyak yang melakukan kan gitu kegiatan vaksinasi. Jadi tinggal gimana nanti adik-adik, rekan-rekan bersama orang tua memonitor aja. Biasanya itu ada di sosmed, sekarang kita kan sistem media semua, biasanya di sosmed diumumkan. Besok ada kegiatan vaksinasi dari pihak misalkan kejaksaan, besoknya lagi dari misalkan ada dari kepolisian, dari TNI, atau dari Dinkes sendiri, Dinas Kesehatan. Nah itu teman-teman dimonitor, adik-adik monitor di medsos ya, biasanya ada dan itu memang gratis. Kemudian juga pertanyaan yang ketiga, apakah dampak pemberlakuan PPKM kepada pedagang? Betul. Ya sebetulnya kalau bicara dampak, sebetulnya luar biasa lah kita akomodir itu, dalam artian selama ini PPKM kita juga bersama-sama Pemkab dengan Forkominda, kita pernah turun juga ke lapangan, bersama-sama bahasanya untuk penertiban, tapi juga yaitu dilematis kita bahasanya. Di satu sisi pedagang-pedagang kaki lima ini kan mencari rezeki ya dari situ. Di sisi lain juga kita juga mengkhawatirkan kalau adanya terjadi kerumunan menimbulkan hal yang lebih fatal lagi nantinya. Kalau bicara dampak itu ada. Nah, tapi dampak ini bisa ditindaklanjuti, ditanggulangi dengan adanya apa? Yaitu ada bantuan langsung tunai dari pemerintah kan begitu. Ada ibaratnya bantuan-bantuan lah yang sifatnya bisa meringankan yang sudah terprogram kan gitu. Jadi kalau bicara dampak, jangankan pedagang kaki lima, kita semua pun ada dampaknya, termasuk adik-adik. Hanya saja kita harus berpikir positif bahwa segala sesuatunya ada tujuan itu pasti baik kan gitu. Jadi harapan kita saling berdoa bersama-sama menjaga agar apa ya, khususnya untuk Kabupaten Cianjur nih kita bisa masuk level 2 nih dalam waktu dekat. Jadi kalau kita sudah masuk level 2 nih, ya kemungkinan adik-adik ini udah nggak bosan lagi belajar di rumah, sudah bisa ke sekolah kan gitu, bertemu teman-teman semua. Nah jadi gitu, Pak Siti, dilanjutkan. Pak Kasih, ada pertanyaan dari siswa ini selanjutnya, tapi sudah keduluan sama Pak Kasih barusan jawabannya. Kalau sudah gitu. Level 2 berarti ada kemungkinan untuk tetap muka ya Pak? Gimana? Kalau levelnya sudah level 2, berarti ada kemungkinan untuk tatap muka, itu sangat memungkinkan. Ya, kemungkinan kita bisa tatap muka untuk 50%. Oh, 50% kondisi dulu. Untuk di sekolah segala macam. Nah, jadi apalagi artinya memang apalagi kalau bisa ya? Nanti kita ke level 1. Kalau sudah level 1 aman, kita segala sesuatunya bisa kita normal kembali kan gitu. Iya, dan penentuan level ini sebetulnya bukan bergantung kepada pemerintah ya Pak ya, tapi bergantung kepada kita semua gitu. Dan salah satunya adalah kerjasama juga dari para siswa. Kalau tertib tetap berada di rumah, tidak keluyuran gitu ya, artinya kan bisa menekan juga angka ini supaya kita bisa segera menurunkan levelnya. Kalau untuk yang ini levelnya harus turun ya Pak ya, jangan levelnya naik ya Pak. Harus, jangan level naik, kalau level naik bahaya. Betul. Bapak, satu pertanyaan lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Baik Pak, ini dari Siti Mutiah Ainun dari 10 OTKP 1. Pertanyaannya adalah, Pak, kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini hanya berlaku di Cianjur atau di seluruh Indonesia? Oke.
Ada lagi pertanyaan lain? Satu lagi bisa nggak nih kayaknya? Boleh, Sebentar boleh. ya, Pak. Mirip-mirip soalnya pertanyaannya masih berbicara tentang vaksin dan lain-lain. Ini Pak. Masih dari 10 OTKP 1 bertanyanya program tatap muka di tengah PPKM. Sama, ini sudah. Rata-rata sama sih Pak pertanyaannya, berarti itu yang terakhir Oh gitu sepertinya. ya. Oke, jadi saya jawab ya. Terkait kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini adalah program dari Jaksa Agung, jadi otomatis dilaksanakan oleh teman-teman di satuan kerja di daerah masing-masing. Jadi tidak hanya di Cianjur, jadi semuanya seluruh. Ya contoh share pengalaman saya waktu di tempat sebelumnya pun, saya di Kalimantan, saya di Belitung, ya inilah program yang memang kita laksanakan yang memang sudah ditentukan oleh pimpinan, jadi wajib kita laksanakan. Iya. Yang Baik. penting tujuannya, harapannya bisa diterima oleh rekan-rekan, adik-adik kita, bisa diserap manfaatnya, itu yang utama. Betul. Jadi Ada bukan esensinya hanya setelah kegiatan iya, ini jadi berlangsung bukan gitu ya, hanya Pak. sekedar seremonial ketemu kita, ketawa-ketawa segala macam, Betul. tapi harus ada asas manfaatnya di situ. Ya adik-adik harus tahu. Nah, itulah gunanya nanti ada sesi kita tanya jawab. Jadi di luar konteks pun silahkan. Jadi memang kalau konteksnya hari ini PPKM, tapi di luar itu mau ditanyakan silahkan. Yang selama bisa kami jawab, kami jawab. Tapi kalaupun agak-agak susah pertanyaannya, nah kita tampung dulu nanti kami akan jawab kembali kan begitu. Jadi Iya. itu dulu. Pak, kasih satu lagi boleh, ada siswa Ya. yang sepertinya ingin interaktif langsung. Kita akan coba untuk munculkan video dan juga audionya akan diaktifkan, boleh ya Pak kasih ya? Oke. Baik, silakan untuk Teh Mesya, boleh bergabung bersama kami. Gimana ini? Bentar, woi. Ya, sip. Baik, silahkan Teh Mesya mau mengajukan pertanyaan. Oke, assalamualaikum. Pak Kasih, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Mesya Anggraini. Saya dari kelas 12 OTKP 1. Izin bertanya Pak, mengenai pandangan Bapak tersendiri terhadap pelaksanaan PPKM di daerah Cianjur. Seperti apa sih? Apakah memang PPKM ini sudah dilaksanakan tertib oleh seluruh masyarakat Cianjur? Ya. Coba bisa diulangi. Oke. Agak pelan-pelan boleh Teh Mesya, mungkin karena faktor jaringan ya. Coba diulang lagi untuk Adek Mesya, kita tadi jaringannya agak jelek. Ya Pak, izin bertanya mengenai pandangan Bapak tersendiri gitu terhadap pelaksanaan PPKM di Cianjur ini. Apakah memang masyarakat Cianjur sudah melaksanakan PPKM ini atau tidak gitu? Sejauh ini pandangan saya pribadi melihat memang ada beberapa masyarakat yang masih tidak tertib dalam melaksanakan penertiban PPKM ini. Apakah mungkin dari pihak kejaksaan ada ketegasan tersendiri dalam menghadapi masyarakat yang memang melanggar tata tertib PPKM ini, Pak? Seperti itu mungkin, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa pertanyaannya nih. Ya, ini yang kira-kira yang betulnya begini, dalam artian apa? Harus kita kritis sama-sama. Jadi adik-adik juga di luar bisa melihat, misal ada keramaian segala macam. Nah, berarti apa? Kalau memang kita di aturan PPKM tidak boleh, jadi kita harus sadar diri. Wah, ini nggak boleh nih, kan gitu. Jadi terkait tadi pertanyaan dengan adik kita, Mesya. Jadi kalau di kejaksaan sendiri, kita jelas sudah melaksanakan itu. Kenapa? Dominis litis sebenarnya ada di kita. Jadi justisi itu, jadi kalau saya atau teman-teman dari APH Kejaksaan bisa dilihat di jalanan gimana, kita bisa langsung tentukan sikap. Apakah terkait kerumunan ini, kemudian juga keramaian yang dibuat, segala macam, apakah bisa kita langsung tetapkan sanksi pidana atau denda? Nah, ini kita sudah laksanakan. Di luar kemarin ada juga banyak dari teman-teman kepolisian segala macam, ada kita namanya sifatnya tidak pidana ringan yaitu ya, karena ini sifatnya PPKM, sanksi sosial. Itu kemarin sudah ada 283 kalau saya nggak salah ya. Itu 283 pelanggar dan semuanya itu hampir seluruhnya penerapan denda. Nah, karena itu ada pilihan sanksi pidana atau denda. Kalau pidananya itu kalau saya tidak salah tuh ya sekitar 2-3 hari kalau tidak melakukan denda pembayaran. Nah, karena sudah melakukan pembayaran denda, jadi kemarin terkumpul itu sekitar 94 juta. Itu dari pelanggar-pelanggar yang tidak melaksanakan terkait pemberlakuan PPKM. Jadi kalau ditanya kami dari Kejaksaan kita sudah ibaratnya melaksanakanlah apa yang sudah ditunjuk oleh undang-undang, jadi kami laksanakan. Jadi ke depan juga kalau kami bisa melihat ada keramaian, kerumunan, kita bisa langsung tetapkan
terkait hal tersebut, apakah kita lakukan tindak pidana atau dengan sanksi denda, begitu mungkin. Ya, Pak, satu lagi pertanyaan ini dari Oke. pribadi saya ya Pak ya. Ini kalau hasil uang dendanya itu masuk ke kas negara atau apakah ada prosedurnya dulu yang harus ditempuh Pak? Nah, kalau terkait uang denda ini biasanya kita masuk langsung ke kas negara. Jadi di situ nanti langsung ditentukan, itu ada rekening itu kemana? Yaitu rekening negara, biasanya atau daerah sementara untuk ditampung di kas daerah. Biasanya di sini menggunakan bank BJB ya, kalau nggak salah, tapi itu rekening Iya. daerah. Dan kalau dipertanyakan mau dikemanakan tuh uangnya, hasil dari itu kan itu pertanyaannya. Betul. Nah, hasil dari denda itu itulah yang dipergunakan lagi untuk apa? Dalam artian ya kalau kembalinya ke negara, karena ini sifatnya pemberlakuan aturan PPKM nasional kan gitu ya, dari instruksi Kementerian Dalam Negeri, kemudian ditindaklanjuti oleh Perbuk, uang itu biasanya nanti ya sama negara, yang otomatis kan dipergunakan lagi itu apa? Ya, Bisa mungkin jadi untuk salah kembali satunya- lagi di bantuan sosialnya ya Pak ya. Betul, mungkin itu untuk tambahan dari situ. Jadi Setidaknya untuk efek dipertegas jerah juga. lah. Iya, jadi sebetulnya negara bukan mencari uang ya, tapi lebih kepada untuk mengedukasi saja supaya pelanggarannya lebih minim begitu ya Pak ya. Betul, betul. Baik. Karena kalau tidak ada sanksi, ya otomatis kan besok mengulangi lagi kan gitu. Iya, betul Tujuannya, sekali. harapannya apa? Agar apa yang sudah dilaksanakan, pelanggaran itu ada efek jerahnya, jadi tidak diulangi untuk di kemudian hari. Iya, baik Pak Kasih, terima kasih banyak atas informasi yang sangat luar biasa ini. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali dan memotivasi Amin, mereka amin. untuk semakin menjaga kesehatan supaya PPKM ini cepat berakhir dan Ya, keinginan-keinginan untuk bisa tetap muka segera di sekolah bisa terlaksana. Pak Kasih, kami haturkan terima kasih sekali lagi. Salam untuk tim di Sama-sama. Kejaksaan Negeri Cianjur. Semoga kita Oke. bisa bertatap muka Pak, tidak hanya sekedar bertatap maya amin, ya Pak ya. amin, insya Allah. Iya. Dan terima kasih juga ya Pak merchandise-nya. Ya, sama-sama. Iya, nanti di sesi berikutnya untuk yang sesi kedua dan sesi ketiga, betul. Nanti sesi kedua dan sesi ketiga juga ada pertanyaan lagi, jadi merchandise-nya akan dibagikan. Kami ucapkan selamat kepada pemenang merchandise, di antaranya adalah tadi ada Listiana dari kelas 10 PHT 1 ya. Listiana Lintang. Kemudian juga ada Muhammad Rifki dari 10 PHT 3. Ada Muhammad Ramadan dari TKJ 3. Ada juga dari APHP, bukan dari OTKP tadi ya. Nah, dari Siti Mutiah Ainun. Dan satunya lagi buat Teh Mesya dari kelas 12 OTKP. Ya, kami ucapkan selamat untuk para pemenang. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Yang lain yang tidak dibacakan mohon maaf. Kita masih akan terus berlanjut. Jadi mudah-mudahan kesempatannya itu masih bisa diperoleh di sesi berikutnya, di sesi kedua. Sekali lagi terima kasih banyak untuk tim dari Kejaksaan Negeri Cianjur. Kita saksikan dulu yang satu ini sebelum kita menuju ke sesi kedua.